Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan podcast Nurul Huda ya. Salah satu podcast yang concern dalam bidang ilmu pendidikan dan salah satu podcast yang pertama yang ada di kecamatan ini dalam dunia pendidikan, dan itu saya sendiri selaku host ini merasa bangga karena kenapa? Memang salah satu pencetus untuk podcast di kecamatan kami ini adalah memang lembaga kami, dan itu saya sendiri merasa bahagia. Untuk pada kesempatan hari ini kita akan sedikit bincang-bincang ringan dengan salah satu narasumber yang ada di lembaga ini sendiri, yang mana beliau sudah hadir di sini. Kita akan sharing-sharing lah sedikit tentang kependidikan itu bagaimana dan lain sebagainya. Nanti kita akan langsung tanya-tanya pada narasumbernya tersendiri. Oke, untuk narasumbernya sekarang itu adalah Ibu Mar'atus Sholehah SPD MPD ini. Nah, untuk Ibu Mar'atus Sholehah bisa langsung diperkenalkan untuk CV-nya, untuk kurikulum vitae-nya diri sendiri, untuk diperkenalkan biar teman-teman yang ada di rumah itu, siswa-siswi dan semuanya yang ada di dalam kependidikan itu ngerti dan tahu jenengan itu siapa begitu. Oke, terima kasih untuk waktunya pada host Pak Bustomi. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mar'atus Sholehah dan saya di sini menjabat sebagai Wakakurikulum. Di sini saya menjabat Wakakurikulum dari 2021, Mas. 2021, 22, 23, 24, dan ini tahun keempat saya menjabat di Wakakurikulum. Tapi untuk di lembaga sini sendiri saya sudah kisar mulai 2011. Untuk mengajarnya ya? Untuk masuk ke lembaga ini sebagai guru itu mulai 2011. Jadi 2011 itu saya lulus dari MA, saya kuliah di Jember, namun saya selama kuliah S1 itu kesininya itu hanya beberapa hari ketika weekend saja. Maksudnya ketika Jumat Sabtu begitu. Nah, setelah saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di IAIN Jember, saya lulusan IAIN Jember kala itu. Nah, saya tetap di sini dan saya sudah bisa fokus di sini. Oh, fokus di sini. Jadi kalau boleh tahu itu fokus di lembaga apa? Kan kita ada beberapa lembaga untuk pendidikan di Wates Wetan ini, di Nurul Huda ini ada mulai jenjang dari TK sampai madrasah aliyah. Jadi Ibu itu fokusnya di mana sekarang untuk wakakurikulumnya di lembaga yang mana? Oh ya. Kalau saya sendiri berada di lembaga MTS Nurul Huda, yang mana MTS Nurul Huda ini naungan dari yayasan, Mas. YPKSI, di mana yayasan tersebut ada lembaga MI, terus MTS, MA, sama Madin dan TPG. Oh, Madin ya, karena untuk teman-teman tahu juga karena di lembaga YPKSI ini juga ada pondok pesantren. Jadi ada Madinnya, Madinnya. Dan saya fokus di lembaga madrasah sanawiyahnya, seperti itu. Sebagai wakakurikulum. Seperti itu. Kalau boleh tahu, wakakurikulum itu concernnya untuk apa? Nah, wakakurikulum di sini sebagai wakil kepala madrasah di bidang kurikulum. Jadi wakil kepala madrasah itu kan tidak hanya kurikulum, ada wakil kepala madrasah bagian kesiswaan. Sama-sama wakil kepala, namun saya di bagian kurikulumnya. Jadi saya itu yang mengonsep pembelajaran. Yang berjalan selama ini, mulai dari K13 sampai kurikulum merdeka sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya sebagai wakakurikulum di sini, seperti itu. Untuk kesulitan sendiri sebagai wakakurikulum di dunia pendidikan itu apa sih, dan kiat-kiatnya agar itu terselesaikan itu apa begitu? Ya, sebenarnya susah-susah gampang ya jadi wakakurikulum ini. Karena apa ya? Sampean tahu sendiri kan kurikulum di Indonesia ini seringkali berubah-ubah seperti itu. Jadi apa ya, belum terrealisasi sempurna sudah berubah lagi seperti itu. Jadi harus ada penegasan lagi untuk kurikulum ini seperti ini kepada guru-guru seperti itu. Kadang ada perubahan juga gitu.
Itu untuk kurikulum itu sendiri. Jadi Iya, kesusahan di dalam kurikulum itu sendiri karena memang belum sempurnanya pelaksanaannya, yang sudah ada yang pertama lebih sudah bagus. ada yang lebih Ada baru, yang lebih heeh, baru lebih ya. baru lagi. Dan saya Mas ya, ketika sudah menjadi wakakurikulum ini, saya memperdalam memperdalam manajemen saya. Akhirnya saya mengambil S2 di jurusan manajemen Oh, seperti di itu. manajemen ya. Jadi saya kembangkan itu, iya, sambil belajar itu, sambil menggali ilmu lagi di Jember seperti itu. Untuk harapan ke depan dalam dunia pendidikan ini, dalam kurikulum itu sendiri, karena tanda kutip Iya, jenengan itu memang concernnya atau memang tupoksinya ada di sana. iya, Itu untuk pemerintah secara khususnya untuk iya, pemerintah, untuk kurikulum itu bagaimana sebenarnya, yang enaknya bagaimana begitu. iya. Sebenarnya kalau dilihat dari proses dari kurikulum ini dan itu ya, Hmm. sekarang ini kan berubah lagi kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu tidak sulit, cuma ketika ada hal yang baru itu guru-guru itu tidak mudah untuk untuk merealisasikan. Mm-mm. Butuh proses lama. Malah kadang ada beberapa guru yang lebih enak ke kurikulum yang lama seperti itu. Dulu kan ada kurikulum KTSP seperti itu. Yeah. Dan lebih ke situlah gitu, lebih enak yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Daripada kurikulum sebelumnya, kalau kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka kan ya, Iya. itu kesulitan yang terbesar di dalam kurikulum itu apa sih? Kalau ke guru-guru itu terkait kan ada perubahan seperti perubahan itu loh Mas, perubahan kayak CP gitu ya. Itu kan ada yang berubah. Mungkin guru-guru sulitnya di situ untuk administrasinya seperti itu. Berarti cuman Iya. belum terbiasa Sekarang, sih sebenarnya. untuk yang semester sekarang ini saya belum belum 100% melihat guru-guru itu menyelesaikan CP dan lain sebagainya, itu masih belum. Oh, itu memang per bulan ya, memang. Dan di sini masih akan menerapkan proyek, insya Allah itu bulan depan Mas ya. Bulan depan kita akan menerapkan proyek di sini dengan tema gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Kalau boleh tahu itu proyek dalam hal apa? Biar teman-teman tahu, karena kalau bahasa proyek, kalau di teman-teman di rumah itu ngertinya kalau proyek itu kadang ada yang dalam pembangunan atau apa begitu. Kita tidak tiba-tiba membuat proyek. Jadi kita membentuk tim fasilitator dulu. Seperti itu. Karena sebelum melaksanakan kurikulum ini kita kan sudah beberapa kali pelatihan ya. Pelatihan diantaranya itu kemarin sudah pembinaan dari pengawas. Kita bentuk tim fasilitator dulu. Dan untuk ketua timnya sekarang ini kami ambil dari guru bahasa Indonesia. Ketua tim, fasilitatornya. Fasilitatornya itu ngambil dari guru bahasa Indonesia. Untuk sekarang ini, semester sekarang ini kan semester ganjil ya. Semester ganjil itu kita memakai satu proyek, dan di semester genap kita akan melakukan 2 proyek seperti itu. Untuk kurikulum sendiri, untuk ketenaga pengajar yang ada di lembaga sini itu, menurut Ibu sendiri, untuk para pengajar itu sudah berapa persen bisa menguasai kurikulum ini sudah sekarang? Kalau seperti itu kayak istilahnya belum bisa dikatakan sempurna lah Mas, seperti itu. Tapi untuk yang penerapannya itu lebih ke guru-guru yang muda. Jadi kan di sini ada guru yang sudah senior lah gitu. Iya, senior. Kebetulan di sini juga ada beberapa guru yang halnya itu baru lulus kuliah. Iya. Dan di situ untuk lebih mudah menerapkannya Mas. Karena mereka itu kuliahnya sudah dapat pelajaran itu gitu. Seperti halnya di sini yang ngajar kelas 7 ya, kelas 7 IPS. Kelas 7 itu berarti kelas 7, akhir. Kelas 7. Kelas awal, kelas ya, awal kelas ya. 1. Kita ngambil guru yang baru itu, guru baru namanya Khairul Anam. Kebetulan dia itu baru lulus dan alhamdulillah dia sedikit menguasai lah untuk itu gitu, seperti itu. Lebih yang cepat penerapannya itu ke guru-guru yang fresh grade. Ya, jadi kalau fresh grade itu nangkepnya itu lebih cepat daripada yang lama, karena yang lama itu mungkin
terbiasa karena sudah terganti-ganti dari yang sebelum-sebelumnya, jadi kadang itu mungkin manusia kan memiliki sifat yang agak malas atau bosan, Iya, itu kan ada lah. heeh, Berarti itu adalah kiat-kiat atau memang sudah menjadi planning ke depannya dari Waka iya, Kurikulum itu sendiri. iya. Oke, setelah masalah kurikulum ini, Heeh. kita itu mau tanya karena ini kan lembaga Nurul Huda ini kan Iya, lembaga memang Nurul Huda tercinta. ya Untuk saya memang itu tercinta gitu. iya ya. Karena kenapa? Lembaga Nurul Huda ini ada teman-teman itu yang memang tanya ke saya itu via WA. Kadang via Iya. WA itu tanya sama saya itu untuk Nurul Huda itu PBDB-nya gimana gitu itu. PBDB. Masalah PBDB di Nurul Huda itu kayak gimana sistemnya kayak gitu. Apa Pak saya titip anak saya atau kayak gimana atau gitu. Nah, untuk yang tahun ini, tahun 2024-2005, seperti biasanya untuk banner itu kan setiap tahun ya, setiap tahun. Terus kita juga ada sosialisasi, Sosialisasi ya. sosialisasi Ke beberapa lembaga di bawahnya ya. Di sini kan lembaganya tidak hanya MTS, Mas. Iya, ada MTS dan MA. MA setingkat SLTA lah. Kita juga memfungsikan anak-anak kelas 12. Dengan cara kita menugaskan anak kelas 12 itu untuk PPL. Oh ya. Ya, jadi saya bentuk tim di satu sekolah dasar atau MI itu berapa orang. Jadi untuk tugas kelulusan mereka di situ. Jadi sambil sambil itu mengembangkan Untuk target lembaganya nggak ada target untuk harus berapa lembaga, tetapi apakah itu melihat dari banyaknya siswa atau memang ditargetkan berapa lembaga gitu? Kita lihat dari kondisi jumlah siswa. Jumlah siswa 12, ya. Kalau misalnya itu banyak, itu bisa nanti lebih banyak ke lembaga jenjang SD-nya seperti itu. Biasanya dalam satu kelompok yang aktif itu juga sosial media, Mas. Oh ya. Iya, di MTS ini kebetulan punya IG. Oh IG. Nanti IG-nya dikasih tahu ya. Nanti ada di bawah sini ya. Tim editor ya di sini ya. Nanti di sini ada di sini. Bisa di ada itu IG, terus Facebook. Ada juga website. Oh, ya nanti biar ditampilkan di layar sama tim editor saya nanti. Di situ insya Allah sudah terpampang jelas beberapa kegiatan dan beberapa prestasi yang sudah kita raih dari tahun ke tahun, semuanya lengkap di situ, dan juga kegiatan lainnya. Jadi sedikit mempermudah dari promosi dari lembaga ya. Jadi kalau teman-teman yang di rumah khususnya yang memang ada di ruang lingkup Kecamatan Ranoyoso di Kabupaten Lumajang ini, jika ingin mensekolahkan anaknya ke lembaga kita, maka cukup kunjungi website yang sudah tertera di sini ya. Jadi nanti dikunjungi di sana bagaimana masuknya. Di website itu sudah ada nanti PBDB ada menunya sendiri menu sendiri ya. Terus nanti juga ada beberapa kegiatan foto-foto di situ, insya Allah sudah lengkap. Seperti itu. Kalau di MTS sendiri, Madrasah Senawiyah sendiri, itu untuk ekstrakurikulernya itu apa aja? Ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler dari 2 tahun apa 3 tahun terakhir ini gitu ya. Ya. Itu yang paling menonjol menurut saya adalah pramuka. Pramuka. Karena memang kemarin ini dapat berapa piala kalau saya nggak salah? Dua piala kegiatan terakhir Agustus ini tahun ini ya. 2024 itu kegiatan ini. kecamatan, Mas. Soalnya ada juga kegiatan kabupaten yang kita ikuti seperti itu. Jadi yang terakhir aja yang di kecamatan, itu kegiatan jambore. Jambore itu kita sudah dapat 2 piala dengan 2 kategori yang berbeda. Regu Putri Tergiat sama juara 2, sama Regu Putra Tergiat itu juga juara 2. Seperti itu. Alhamdulillah kita dapat. Yang di kabupaten juga alhamdulillah kita berprestasi di bidang reportase. Kemarin kayaknya ada semacam sains gitu juga ya di MTS itu. Kayak praktikum. Ada. Ya kemarin kebetulan yang mengisi praktikum kemarin itu memang jurusannya IPA biologi, Mas. IPA Jadi biologi. upayakan
apa ya, yang saya upayakan itu yang mengajar itu memang faknya seperti Memang itu. harus linier Memang lah. harus linier Linier seperti lah. itu. Nanti nggak kayak bahasa Indonesia ngajar Ngajar, bahasa ya, Inggris. seperti itu. Nah, kayak gitu. Yang diinginkan juga seperti itu. Biar langsung Alhamdulillah, biar ngena iya, ke materinya. biar apa ya, biar lebih maksimal lah untuk hasilnya seperti itu. Jadi kemarin sudah beberapa kali praktek yang sudah berjalan kemarin di kelas 7 kemarin praktek itu pengukuran. Pengukuran. Ya. IPA namanya Bu Aulia. Bu Aulia kemarin sudah dipraktekkan. Cuma ya kita kan namanya juga lembaga ini berproses Mas. Masih ya. merangkak lah. Kita masih kekurangan itu lab IPA yang kita belum punya. Oh ya, semoga. Tapi semoga kedepannya kita usaha seperti amin, itu. Amin. Yang ada itu di sini lab komputer sudah tersedia. Oh, lab komputer, sudah perpustakaan. Sudah, ya ada ruang musik juga. Ruang musik itu sudah tersedia. Termasuk podcast yang terakhir ini podcast ya. Podcast. Saya terima kasih sekali apa ya sudah diundang ini. Iya, sudah. Jujur saya nggak paham tentang apa hal-hal seperti ini juga saya baru perdana gitu loh seperti ini. Ya Bapak, ini namanya meskipun bukan siswa tetapi kita juga membutuhkan pelajaran bagaimana menjadi public speaker lah di depan gitu. Betul sekali. Jadi public speaking kita harus diasah juga, bukan hanya siswa tetapi kita sebelum mengajari siswa setidaknya kita menguasai apa yang kita akan mau ajarkan atau kita suruhkan kepada siswa kita kan. Dan begitu. Untuk host saya berharap apa ya, nggak cuma lingkungan sini aja ya, saya loh yang diundang sebagai tenaga pendidik di sini. Kalau bisa seperti apa dari pengawas atau dari yang sekolah-sekolah lain ya, tidak apa-apa. Nanti kita konsep lah gitu ya. Nanti kita jadwalkan memang dengan saya dan Rembuk dengan tim nanti memang pokoknya yang bernuansa lembaga atau memang ada di dalam pendidikan itu kita memang akan undang untuk share dan kita juga mendapatkan ilmunya untuk diterapkan di sekolah kita itu sendiri kayak gitu. Jadi yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir untuk Mbak Maratus. Terakhir ini. Ya, udah terakhir ini. Tentang apa ini? Ya memang yang terakhir ini tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang pada pendidikan juga, tetapi juga tidak jauh dengan pemateri-pemateri yang sebelumnya sih. Pasti ini yang terakhir yang dipertanyakan adalah harapan dalam dunia pendidikan itu ke depannya bagaimana secara global dan juga harapan di pendidikan kita sendiri itu bagaimana ke depannya itu aja. Terkait harapan di pendidikan terutama di lembaga yang saya kelola di sini, khususnya di Nurul Huda ini terutamanya ya. Ada harapan dan rencana. Rencana insya Allah bulan depan kita itu mau mengaktifkan asrama. Oh, yang di pondok pesantrennya. Jadi kita itu apa ya, yang berbasis Al-Qur'an dan juga kitab-kitab itu kita akan kemas nanti siswa-siswa itu kalau bisa di asrama seperti asrama. Iya. Pondok pesantren. Jadi harapannya agar kedepannya. Tapi yang namanya juga berproses Mas ya. Kita tidak bisa menampung banyak masih gitu seperti itu karena memang tempatnya itu masih belum sebesar pondok-pondok pesantren besar. Belum memadai untuk kapasitas yang besar. Tapi sudah direnovasi untuk kamarnya itu sudah ada dan sudah siap, sudah dicat dan lain sebagainya. Tinggal untuk realisasi untuk penempatannya seperti itu. Jadi harapannya adalah sebagai lembaga ini akan maju ke depannya dalam dunia umum pelajaran umum dan juga pelajaran keagamaannya. Karena di sini juga itu sebenarnya ada tahfidz Mas di sini. Ada tahfidz juga ya. Ada tahfidz. Tahfidz juz 30 apa? Juz 30 Al-Qur'an. Ada juz 1 2 paling terakhir itu juz 5 anak-anak sekarang. Juz 5. Nah itu kan anak-anak tahfidznya itu setorannya setiap hari. Sisanya itu anak-anak belajar di rumah. Kita kan kurang pantauan gitu Mas. Jadi kita mengutamakan yang tahfidz ini kalau bisa di pondok atau di asrama supaya lebih efektif lah untuk pembelajaran tahfidz. Jadi pembelajarannya
Kalau di dalam pendidikan bahasa Inggris itu disebut continuan, jadi berkelanjutan. Bertahap, iya, Ya. berkelanjutan seperti itu. Terus harapannya dalam dunia pendidikan secara global. Secara Karena kita itu kan global, ini secara garis besar kita kan ada di dunia pendidikan yang berbasis Islam lah. Jadi iya, bagaimana kita bisa bersaing dengan yang berbasis umum atau bagaimana ke depannya? iya. Kita mengupayakan juga untuk lembaga ini tidak hanya apa ya, ya memang yang paling utama itu tentang agama dan juga lain sebagainya ya. Mm-mm. Tapi kita juga mengembangkan di bidang umumnya Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Seperti halnya di Sydney itu biasanya ada lomba KSM. KSM ya. KSM itu apa ya, lomba mapel gitu Mas. Mm-mm. Jadi juga kita mengerahkan beberapa guru, istilahnya itu seperti apa ya, fokus ke kayak les IPA atau apa seperti itu. Jadi harapannya memang kita itu bisa bersaing Iya. lah dengan Salah satunya lembaga-lembaga lain. pramuka itu lagi Mas. Mm-mm. Nah, pramuka itu kan kita juga alhamdulillah sudah apa ya, kita itu mengikuti segala hal kegiatan. Bahkan yang tahun kemarin itu anak-anak sudah diundang untuk mengikuti Jambore Kabupaten. Oh begitu ya. Iya, jadi mengikuti Jambore Kabupaten untuk mewakili Kecamatan Ranuyoso. Jadi Dan untuk tahun ini ada Uh-uh. 2 anak lagi yang diutus dari pihak apa, dari Kuaran atau dari kecamatan, 1 putra dan 1 putri. Itu mewakili kecamatan. Oh mewakili Jadi kecamatan. kegiatannya itu Dian Pinru, pelatihan ketua regu, istilahnya seperti itu. Jadi sebelum kemah di Jambore Ranuyoso ini, mereka sudah mengikuti pelatihan istilahnya di Gelaga Arum. Baik. Seperti Berarti itu. seperti itu ya harapannya ya ke Iya. depannya, dan juga jadi kalau ada Juga, memang iya, saya pengen lagi anak-anak itu, saya pengen mengembangkan di apa, geografis apa, desain grafis. desain grafis Desain ya. grafis. Karena Jadi ternyata Mas, multimedia ya berarti. iya, di multimedia. Ternyata anak-anak itu ada yang berbakat gitu loh di bidang itu. Iya ya. Dan saya tahunya ketika ada lomba. Nah, seperti itu kan kita apa ya? Harus yang, bisa menampung lah. Kita yang awalnya nggak tahu ternyata anak itu punya bakat ini gitu. Makanya saya apa ya? Saya punya operator yang itu salah satu andalan saya. Seperti itu. Iya ya ya ya. Ya nanti Iya. mungkin bisa Operator dikembangkan saya itu, lagi lah istilahnya. Operator di Nurul Huda itu bisa dibilang bisa diandalkan karena memang ya kerjanya itu cukup apa ya, memuaskan lah gitu Mas. Alhamdulillah lah. Iya. Jadi dia itu ke desain grafis itu dia itu sudah cukup menguasai Paham lah gitu. lah, Iya, ya. paham. Jadi anak-anak yang lomba itu memang dia sudah yang Ya. Jadi saya pengen Biar teman-teman di teman-teman di rumah tahu ya, Iya. itu untuk operator tadi itu adalah memang editor saya yang ada di sini. Dan itu Seperti memang sudah paham coding lah istilahnya Iya. kalau di dalam dunia Makanya multimedia saya itu. sempat galau kemarin Mas, kan dia masuk ke sini itu 2019. 2019. Saya sampai bilang, kamu itu jantungnya madrasah, jangan kemana-mana seperti itu. Karena kalau sampai ditinggal operator itu gimana gitu saya. Iya. 2019 terus tahun berapa ya nikah operator saya itu? 2021 kalau nggak salah. Kalau mau ngomong masalah operator itu 2023 yang nikah. Oh, 2023. Kebetulan nikahnya itu pas dapat orang jauh kan. Di daerah Lumajang kota sih. Sampai tahu daerah Bondoyudo. Tahu, iya. ya. Dan Daerah dia pulang selatannya ke sana. Wonorejo lah. Iya. Saya Iya. sempat ketar-ketir sudah, ya Allah ini. Takut ditinggal lah. Jadi gimana ya operator kok itu sekarang sudah rumahnya jauh. Tapi alhamdulillah dia tetap setia ke sini meskipun setiap hari harus wirawiri ya Mas dari Bondoyudo ke sini. Saya apa ya, salut lah sama dia alhamdulillah. gitu. Kalau Kadang ngomong juga lembur gitu. Kalau ngomong masalah operator itu sebenarnya saya tersindir sebenarnya. Kenapa ini? Karena memang Jadi saya tahu itu sih. dulunya itu memang operator, tetapi karena ada sesuatu itu saya berhenti. Gitulah. Iya. Itu termasuk saya sebenarnya tersindir teman-teman. Tapi tidak apa-apa lah. Operator itu is the best lah. Nah, ya. Apa, Amin. pekerjaannya itu Operator bisa itu dibilang memang ya,
memang Bisa dibilang 24 jam ya Mas. ya, karena memang itu salah satu memang jantungnya Jantung madrasah. madrasah. Kalau Ya, di saya madrasah itu operator mengistilahkannya memang itu. seperti itu. Mm-mm. Gitu. Dan apa ya? Sampean kan juga pernah jadi Ah, operator ya, kan ya. ya. Gimana lemburnya operator Ya. sampean sudah merasakan kan ya. Iya. Kadang sinkron pernah saya Mas ujian apa gitu. Saya kan nggak paham perihal sinkron itu. Jadwalnya itu jam 10 malam, jam 1 Ya, malam gitu. ya. Ya Allah, saya apa ya? Ternyata pekerjaannya itu sebegini mungkin gitu. Ya, memang begitu. Dulu itu saya masih pas di lembaga ini tuh memang masih Sampai belum. berapa tahun Mas jadi operator ya? Saya mulai 2017 sampai 2021 awal itu di lembaga ini menjadi operator. Memang dulu saya salah satu perintis di sini karena jaringan wifi itu gak ada di sini dulu. Jadi Nggak memang semudah sekarang. nggak semudah sekarang masih. sekarang. Jadi kita itu untuk sinkron jam berapa kita harus nginep di sekolah itu dulu. Jadi memang kayak perjuangan gitu. sekali ya, Jadi memang kayak gitu. Operator itu memang kelihatannya santai, gak ada kerjaannya, cuman ngelihatin laptop, tetapi otak mereka itu panas sebenarnya. Karena kalau sudah sinkron itu data tidak masuk atau gagal itu bahaya. Iya, Karena iya. bagi sebagian guru yang tidak tahu kinerjanya itu, maka mereka itu cuman ngomong, "Loh, kok bisa, Pak?" Loh, jangan ngomong kok bisa karena mereka Iya. itu pekerjaannya itu sebelumnya itu yang mereka lalui itu sulit gitu. Apalagi kalau seumpama sampai ada ujian kayak NBK dan lain sebagainya itu Mungkin sukses, zamannya maka sampean dulu gak ada NBK mungkin ya Mas? ada Sudah. ada. Oh, Ya, saya jadi kira baru-baru ini perasaan gitu. ya, karena memang waktu itu kan berlalunya sangat cepat sih Iya, sebenarnya. betul sekali. Ya, kembali lagi kepada operator, ketika mereka sudah mengerjakan sesuatu itu sukses, maka sedikit banyak kita harus mengapresiasi. Betul sekali. Setidaknya dengan ucapan terima kasih lah. Terima kasih Anda sudah mengerjakan kasih sesuatu untuk secara operator. maksimal lah ya. Iya, Ya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, untuk teman-teman siswa yang ada di rumah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Mungkin kita bisa lanjut di part-part selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa mengundang lagi Ibu Maratu Soleha Iya. ini dengan Ditunggu mungkin lagi. mungkin dengan materi Ya. materi yang berbeda nanti, atau dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda kita nanti akan undang lagi. Dan terima kasih Ya, atas sebenarnya juga saya belum puas setelah bercerita. Oh ya, Iya. Jadi, karena memang waktunya terbatas Ibu. Nanti Oke. kita ada pemateri-pemateri Siapin dulu ya. selanjutnya yang akan Oke. kita Siap. juga undang gitu. Terima kasih. Jadi terima kasih ya, terima Ya, kasih atas terima waktunya. kasih juga. Untuk teman-teman yang di rumah, saya terima kasih apabila ada kesalahan kata atau blibet atau bagaimanapun, kita itu namanya masih belajar di sini. Betul sekali. dari Ini awal. saya perdana kok di sini. Ya. Perdana. Ya, jadi mungkin dari awal kita berdua ini ada penjelasan yang kurang Yang penting berkenan. hostnya Mas Bustomi. Oh, ya terima kasih lah. Ya. Jadi kita mohon maaf lah teman-teman karena memang sama-sama belajar, dan mohon dukungannya. Setidaknya paling tidak kita bantu share, like dan juga subscribe lah. Oke. Osik Mas, kalau Ya. boleh satu permintaan, Iya, ya. saya mau mengundang teman senior saya, Mas Zainuddin. Mas Zainuddin. Mas Zainuddin itu dari Seruni. Seruni. Senior saya. Ya, Mas, ya. Oke, nanti Oke. kita itu jabatannya jadi apa kalau Sama sebagai tenaga pendidik juga sama Pendidik, saya. Juga tapi- itu sebagai senior saya, Oh, Kak. gitu. pernah Kenapa? jadi korwil ya? Pernah jadi korwil kayaknya. Ya, saya Koordinator kira wilayah apa, ya? Pengalamannya sangat wow sekali kalau terkait pendidikan. Oh ya, Gitu, ya. Seperti itu. Karena saya tahu kan dia juga teman saya, dan dia juga Oh, sebagai ternyata temannya Mas Bustomi. Iya, Ya, dia juga ampun. dosen, dosen, Ya, dosen Wih, juga ini kelas belum jauh. kerana dosen loh ya. Iya. Ya dah. Nanti Ini kurang kita waktunya Mas ya. Oh tidak, sudah. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.